Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pembuatan surat gugatan. Secara teoritis sebenarnya saya sudah sampaikan di dalam opening. Jadi kalau teorinya saya akan ulas singkat saja. Hari ini kita coba akan lihat bentuk-bentuk surat gugatannya, ya, spesifik tentang teknis-teknisnya saja. Jadi ini penunjang, harapannya saudara buka juga di open learning-nya, dicermati kembali mengenai teori-teorinya. Baik, saya akan share screen. Nanti kalau ada yang dibingungkan langsung dipotong saja, ditanyakan. Baik, ini kita akan bicara gugatan. Masuk pertama itu ke teorinya dulu, singkat saja. Ada syarat ya. Syarat-syarat biasa kita kenal, ada syarat material, ada syarat formil. Syarat material, substansinya apa? Substansinya apa sih surat gugatan itu? Nah, sebentar. Dulu masuk surat gugatan. Surat gugatan ini adalah setelah surat kuasa, ini adalah senjata utama dari satu gugatan dari pihak penggugat. Lalu nanti di baliknya ada jawaban. Jadi si penggugat mengajukan gugatan, lalu si tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Nah, dua hal inilah yang akan jadi patokan awal pertarungan dari kedua pihak tersebut. Saya pernah dapat perkara, gugatannya buat bukan saya. Terus diberi jawaban, terus si penggugat kelang kabut. Karena dia bukan orang hukum, dia bikin sendiri lah. Dia kopas-kopas saja lah di internet itu surat gugatannya. Nah, ketika diberikan jawaban oleh seorang lawyer, dia bingung, kelang kabut, datanglah ke saya. Saya sampaikan ini gugatannya lemah sekali. Ya, itu masyarakat ada yang nganggap, gampang lah bisa, tinggal cari di internet begini-begini. Saya ini sebenarnya punya kok buktinya semua. Jadi klien yang saya punya itu, buktinya sebenarnya dia lebih kuat. Dia punya bukti yang lebih kuat dibanding tergugat. Namun ketika surat gugatan yang dia buat itu jelek, ya, mau sehebat apapun lawyer yang bela, itu sudah terkunci. Tidak bisa kita ngapa-ngapain inovasi apapun itu berat kalau dari awal gugatannya salah. Saudara nanti akan temukan di putusan, coba nanti setelah ini dibuka di putusan perdata itu ada pilihannya coba 3. Ditolak, ya, dikabulkan, atau yang ketiga NO namanya. Carilah bahasa Belandanya NO itu apa. NO itu artinya tidak bisa diterima. Ditolak itu berarti isinya tidak benar. Apa dalam artian begini, dia mendalilkan dalilnya tidak terbukti lah, begitu. Dalilnya tidak terbukti di pengadilan, sehingga ditolak. Atau dalilnya terbantahkan oleh tergugat. Diterima berarti bisa mengabulkan bukti, mendalilkan yang didalilkan terbukti dan sesuai dengan aturan hukumnya. Lalu kalau NO ini ada syarat-syarat hal yang sifatnya formil dan ya hal-hal teknis yang kalau tidak dipenuhi dia akan ditolak, tidak dapat diterima. NO. Bukan ditolak, tapi NO. Nah, ini yang hati-hati. Jadi tadi gugatan yang saya terima itu yang saya tadi bela klien saya itu ujung putusannya NO. Kenapa? Dalam surat gugatan dia tidak jelas, objeknya tidak jelas. Ya. Orang kan bilang, saya punya tanahnya di sini gini, simpel begitu. Padahal kan harus dijelaskan tanah di mana, lokasi di mana, ukuran berapa, batasnya siapa saja, gitu. Dalam gugatan harus clear. Kita kan segala di situ loh tanah saya di situ. Tidak segampang itu, harus jelas ini tanah itu atas nama siapa, lokasinya, di alamatnya harus jelas, batasnya siapa saja, ukurannya apa saja, lalu di atas tanah itu ada bangunan atau tidak, itu harus dijelaskan. Nah, gitu. Jadi hal-hal teknis. Oleh karena itu, tolong saudara akan perhatikan banget. Setelah saudara benar membuat surat kuasa,
Maka yang jadi patokan awal adalah surat gugatannya sebagai penggugat. Kalau saudara sebagai tergugat, maka patokan awalnya adalah jawaban saudara. Oke. Baik, di sini yang bisa saya sampaikan bahwa syarat materialnya ada identitas para pihaknya jelas, lalu gugatan itu sebenarnya isinya cuma ada 3. Identitas para pihak, ya, ini hal yang pertama. Identitas para pihak, dia harus jelas siapa penggugatnya, siapa tergugatnya. Itu sudah saya bahas waktu membahas surat kuasa, ya, sudah clear. Nah, kalau di surat gugatan, namanya siapa? Nanti kita lihat siapa nama yang muncul di situ. Lalu dasar gugatan. Nah, inilah dasar apa yang terjadi. Ini kalau bahasa gampangnya, ini fakta yang terjadi itu apa? Fakta, peristiwa hukumnya apa, dasar hukumnya apa. Ini saja. Jadi satu adalah fakta, yang kedua adalah dasar hukum. Misalnya kemarin ada kasus wan prestasi, ya misalnya bagi yang menganggap itu wan prestasi. Faktanya ada pinjam meminjamnya, yang dasar hukumnya ada dasar hukuman prestasi, lihat dalam KUH Perdata. Itu simpelnya begitu. Ya, objek perkara, perkaranya apa, fakta-fakta hukumnya apa, perbuatannya itu masuk perbuatan apa, ya, prestasi kah, PMH kah. Lalu disebutkan kerugian. Tadi kalau kemarin kasusnya Riswanto itu kan kerugiannya apa? Dia tidak dapat, dia sudah bayar hutangnya, tapi sertifikatnya itu tidak dia pegang. Kerugiannya gimana? Misalnya dia dengan sertifikat itu harusnya dia bisa begini, begini, begini. Nah, gitu. Itu uraian kerugian. Oke. Lalu, nah ini yang harus clear. Di akhir kita kan ada namanya petitum. Petitum itu apa? Apa yang diminta. Intinya begitu. Saudara tuh minta apa? Maka harus clear hubungan posita dengan petitumnya. Kalau ini nggak clear akan ditolak. Nah, tadi saya bilang ya ada tolak. Oh betul, Riswanto itu begini, 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 begini. Di sininya tentang wan prestasi. Tapi ketika di petitum, dia menyatakan bahwa si siapa Bu Feni kemarin itu melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal dalam apa namanya dasar gugatannya fundamentum petendi-nya dia katakan positanya dia katakan itu wan prestasi. Lalu kenapa dalam petitumnya apa yang dia tuntut, apa yang dia minta itu malah ngomongin PMH. Nah ini yang sering jadi alasan ditolaknya satu perkara. Salah satunya. Hubungannya tidak clear, tidak terungkap secara jelas hubungan antara dasar gugatan dengan apa yang ia minta. Oke. Petitum itu ada petitum primernya, ada petitum tambahannya. Nanti tambahan itu yang begini-begini lah, bisa dilihat dalam modulnya. Itu yang biasa muncul dalam gugatan. Lalu di sini ini ex aequo et bono itu biasanya dituliskan sebagai jalan keluar kalau ada sesuatu yang terlewat dalam gugatan. Contoh apa? Misalnya kalau kasus perceraian tidak disebutkan hak asuh anaknya mau diberikan ke siapa. Lalu ketika terungkap di persidangan bla 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 bla, hakimnya nanti bisa memberikan tambahan ya, agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau putusan seadil-adilnya menambahkan secara ex officio tentang putusan hak anak itu jatuh ke siapa. Hak asuh anak. Di sini syarat materialnya, lalu itu syarat substansi ya. Lalu syarat formilnya, ya ini hal yang teknis saja. Tanggal dan tempat pembuatannya harus clear ya. Kayak kemarin saya bilang, jangan sampai terutama tuh surat kuasa jangan lebih lambat dibanding gugatannya. Itu akan tolak nanti. Kenapa? Orang belum punya kuasa kok sudah bikin gugatan.
Ya, hati-hati. Jadi hal-hal teknis ini bisa mengakibatkan gugatannya NO, tidak dapat diterima. Lalu ada materai, sebenarnya ini tidak wajib ada. Lalu ada tanda tangan, harus ditandatangani ya. Sebenarnya saya cerita kemarin ada surat kuasa yang nggak ditandatangani, nah itu jadi tolak sama majelis hakim. Oke, di sini ada tips-tips ketika saudara ingin membuat gugatan, ya, untuk mempelajari yang sengketa itu. Pertama, terkait objek sengketa, karena ya menang nggak menang sebenarnya dari awal bisa dilihat dulu dari substansi kasusnya gimana, peluangnya besar atau kecil. Saudara sebagai lawyer haram hukumnya, tidak boleh hukumnya menjanjikan kemenangan. Tapi saudara seorang lawyer akan tahu kira-kira kasus ini dengan bukti-bukti yang ada ini menang apa tidak. Tapi tidak boleh disampaikan kepada klien, oh saudara akan menang ini, nggak boleh. Tapi saudara akan bisa mengukur sendiri kekuatan kasus ini sebenarnya. Ini terkait objeknya. Lalu ini terkait kompetensi. Di mana surat gugatan itu harus diajukan. Kompetensinya, ingat ya kemarin ada yang milih Sleman, ada yang milih Bantul, milih Jogja. Harus diperhatikan kenapa saudara memilih itu. Pada pokoknya saya ingatkan kembali, ada dua saja pilihannya. Kalau itu terkait gugatan biasa, itu adalah di mana tempat tinggal tergugat. Oh, kalau tergugatnya banyak dan tempat tinggalnya beda-beda, mana? Mayoritasnya di mana? Kalau beda-beda, semuanya misalnya ada tiga-tiganya berbeda. Mana yang salah satu saja boleh dipilihkan. Boleh di antara salah satunya. Lalu, terkait dengan benda tidak bergerak, maka saudara akan memilih di mana lokasi benda tersebut ada. Misalnya tanah atau bangunan. Itu saudara pilih di mana lokasi bangunan atau tanah tersebut berada. Lalu juga diperhatikan, saudara, kalau ada rumah, yang menguasai rumah itu siapa? Dikuasai oleh tergugat kah? Atau sedang dijaminkan ke bank kah? Atau sedang dia sewakan kepada pihak lain? Nah, itu juga penting. Ya, harus diperhatikan. Siapa yang menguasai, terkait penguasaan. Jangan-jangan tanah itu sudah jual beli, sudah dijual. Misalnya kayak kasus kemarin ya, Riswanto dengan Bu Feni, pinjam meminjam, Riswanto meminjam uang, surat jaminannya adalah tanah. Kalau kasus kemarin Bu Yeni menjaminkan itu kepada koperasi. Misalnya yang terjadi adalah Bu Yeni menjual tanah itu. Lalu tanah itu sudah dibeli oleh pihak lain. Nah, maka itu juga bisa masuk dalam gugatan. Kenapa? Karena siapa yang menguasai itu? Kalau dia terjual, itu maka ada PMH yang disata, maka si pembeli pun masuk dalam surat gugatan sebagai orang yang membeli, lalu yang menguasai tanah tersebut. Gitu. Itu ini terkait pemilik barang dari objek. Simpelnya, nih, secara simpel, gugatan itu hanya berdiri dari identitas para pihak, lalu positanya, lalu petitum. Jadi 3 aja. 1, 2, 3. Sesimpel itu secara teori. Adakah pertanyaan sebelum saya masuk ke contoh gugatannya? Ada pertanyaan? Pak, izin Pak, saya Nurjanah mau bertanya Pak. Oke. Saya off cam Pak karena jaringannya tidak mendukung Pak. Silakan. Untuk masalah teknis di lapangan kan Pak biasanya berbeda Pak dengan pemaparan materi yang Bapak sampaikan nih. Biasanya kan di lapangan tuh lebih riuh gitu kan Pak. Apa ya bahasanya ya Pak? Ya. Iya Pak. Nah, mengenai hal-hal seperti itu Pak kan misalnya Pak kayak surat kuasa tidak boleh surat kuasa
apabila gugatan sudah didaftarkan, tanggal surat kuasa lebih dulu dari gugatan, itu tidak bisa gitu kan Pak? Surat kuasa memang harus lebih dari dibanding gugatan. Ya, iya Pak. Nah, Baliknya. ketika Pak, Ya. yang saya tanyakan di pertemuan kemarin, ketika kita mengganti Pak, mengganti pengacara, Ya. mengenai ketidakcocokan kita dengan pelayanan atau apa sebagainya kan Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah kita harus mencabut gugatan kita di pengadilan terlebih dahulu untuk memberikan kuasa kepada pengacara yang baru atau bagaimana Pak? Sedangkan kalau misalnya kita menunjuk pengacara baru, otomatis surat kuasanya kan akan lebih mudah tanggalnya daripada gugatan ya Pak? Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Kalau ada soalan begitu bagaimana? Baik. Boleh melakukan perubahan kuasa di tengah gugatan. Itu diperkenankan dalam teoritis. Ya. Tapi memang dalam prakteknya jadi agak repot. Agak repot. Tapi boleh, dimungkinkan. Jadi dicabut surat kuasanya, yang dicabut bukan gugatannya, tapi surat kuasanya. Surat kuasanya yang dicabut. Loh, jadi surat kuasanya belakangan dong, Pak. Sebentar. Ketika gugatan itu dimasukkan, diajukan, kan surat kuasa awalnya itu sudah benar. Misalnya gitu ya. Sudah lebih tua dibanding gugatannya. Sehingga gugatan itu sah berada di pengadilan. Situ titiknya. Kalau di tengah nanti berganti lawyer atau contohlah surat kuasa substitusi. Kalau belum kan hanya ganti ya, kalau itu cabut. Surat kuasa substitusi. Surat kuasa substitusi kan surat kuasanya pasti baru. Tapi kenapa boleh? Karena pijakannya adalah ketika awal gugatan itu dimasukkan, itu hitungannya. Gitu sih simpelnya. Tapi nanti kan lawyer yang baru, kuasa yang baru, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengganti gugatannya, sudah terjadi, sudah termasuk. Lalu kapan boleh mencabut gugatan? Gugatan itu boleh dicabut kapan saja, tapi konsekuensinya beda. Ketika dicabut, sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, maka tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Boleh diajukan ulang, boleh dirubah, diajukan lagi, itu boleh saja. Hanya saudara akan dipotong biaya panjar perkara yang dimasukkan ketika mengajukan gugatan. Tapi ketika sudah dijawab oleh tergugat, surat gugatan itu tidak bisa dicabut, dirubah, ya. Misalnya salah nama orangnya, saudara menulis tergugatnya namanya Paijo. Ternyata di dalam jawaban, klien kami namanya bukan Paijo, tapi namanya Suparjo. Saudara sudah salah tuh, tidak bisa dirubah. Kalau saudara mau nyabut gugatannya, boleh. Boleh, dengan syarat tergugat setuju. Kalau tergugat tidak setuju, maka saudara tidak bisa mencabut gugatan. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, tidak ada. Mari kita lihat contohnya. Surat gugatan. Sini kita lihat di atas ada tanggal. Ya. Oke. Tanggalnya harus jelas. Nanti surat gugatannya, ini kan dilihat apakah dicocokkan sama surat kuasa. Ya kan, dia punya lampiran. Lampirannya surat kuasa. Lalu diajukan ke siapa? Ke ketua pengadilan. Ya. Yang diajukan itu ketua pengadilan. Oh, kan yang meriksa bukan ketua pengadilan, belum tentu ketua pengadilan. Iya, tapi ketika diajukan gugatan pertama kepada ketua pengadilan, nanti ketua pengadilan akan menunjuk standarnya 3 orang majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.
Lihat selanjutnya. Kok yang di sini muncul nama lawyernya? Kenapa bisa terjadi? Karena kekuasaannya sudah dilimpahkan dari prinsipal kepada si lawyer. Jadi lawyer bisa mengajukan. Jadi yang mengajukan itu lawyernya. Yang bertanda tangan di bawah surat gugatan juga lawyernya, bukan prinsipalnya. Nah, perhatikan, ya, kalau saudara prinsipal sendiri yang mengajukan, makanya tanda tangan prinsipal. Ketika yang mengajukan lawyernya, maka yang tanda tangan juga lawyernya. Ketika salah menuliskan itu, nanti di bawah tanda tangan di sininya lawyer, di bawah tanda tangannya prinsipal, maka gugatan itu akan ditolak. Hati-hati, ya. Berdasarkan surat kuasa nih, sebutkan surat kuasa khususnya. Tertanggal berapa nih? 9 Februari ya. Dan di atas berapa? 10 Februari. Nah, minimal ini sehari sebelumnya. It's okay. Ya. Mewakili siapa? Nah, ini prinsipalnya 2 orang. Prinsipal 1, prinsipal 2. Nama prinsipal. Dengan ini mengajukan gugatan melawan. Nah, dia tipe yang tidak menuliskan gugatannya apa di sini. Boleh? Boleh saja. Sarannya gimana? Ya, itu seni saja, tidak ada aturan. Kalau di sini berarti kan hakimnya tidak harus cari dulu ini gugatan apa. Tapi kalau di sini sudah ditulis gugatan wan prestasi, hakimnya sudah tahu, oh ini wan prestasi. Kalau di sini PMH, ditulis PMH, maka di sini langsung perkara. It's okay, boleh saja dipilih. Oke. Okay. Siapa orang yang digugat? Ini alamat harus jelas. Ini pengadilannya di mana? Di Pengadilan Malang. Si tergugatnya di mana? Di Malang. Oke okay ya, benar ya? Benar, oh, dia ada di ini. Berarti kan ini berkaitan dengan lokasi si tergugatnya di mana. Nanti kalau mau ada yang nanya, silakan diselah saja. Adapun gugatannya. Nah, jadi yang dari ini sampai bawah ini adalah batasan syarat yang pertama isinya apa? Identitas para pihak. Pihaknya, kuasanya mewakili prinsipal, lalu mengajukan gugatan kepada siapa. Jadi sampai di sini itu adalah identitas para pihak. Selanjutnya, nah saat ini kita masuk ke posita, fundamentum petendi. Jadi istilahnya sama tadi. Atau dasar-dasar gugatan. Nah, dia jelaskan bahwa para penggugat adalah ahli waris. Oke, dia mulai dari hubungan penggugat terhadap perkara itu apa? Adalah ahli waris. Penggugat bersama saudara kandung memiliki bangunan. Oh, ini mana lokasinya? Di Malang. Jadi berkaitan dengan tanah dan bangunan, tergugatnya di Malang, tanah dan unitnya juga di Malang. Benar ya? Ini jelaskan seperti saya bilang tadi, kalau dia punya tanah, bangunan, di mana lokasinya? Harus jelas. Nih, luasnya disebutkan, letaknya di mana di jalan ini, batasnya siapa? Ini saja, ini orang batas-batas. Ini apa sih pentingnya? Gugatan itu kan nanti dibuktikan. Jadi ketika saudara mengajukan gugatan, nah saudara harus membuktikan apa yang ada di sini. Apa yang dibuktikan? Ya apapun yang saudara klaim di sini. Apa yang tidak perlu dibuktikan? Nanti dalam PIH ingat kembali. Apa yang tidak perlu dibuktikan? Fakta umum. Ya, Malang itu ada di Jawa Timur. Ini kan ada tulis Malang itu di Jawa Timur. Itu fakta umum, tidak perlu dibuktikan. Apakah kok Jalan Kolonel Sunandar ini itu ada di Malang, Jawa Timur? Tidak perlu dibuktikan, itu fakta umum. Yang perlu dilihat kan apakah bangunan dan tanah itu benar ada di Jalan Kolonel Sunandar nomor 31. Sehingga dalam gugatan perdata berkaitan dengan tanah atau bangunan, itu ada namanya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat itu apa? Hakim dan para pihak itu hadir ke lokasi. Untuk apa? Untuk memastikan objek perkaranya itu ada. Untuk memastikan objek perkaranya ada. Ini kan diklaim tanahnya ada di sini-sini, sini-sini. Dihadirkan. Hakim nanti ditunjukkan ini, Pak, ini yang kami masuk tanah perkaranya, ini batasnya ini. Oh, dia utaranya itu Jalan Kolonel. Ini jalannya.
oh belah timurnya itu ada selokan, itu selokannya, ditunjukkan. Kalau ternyata dalam gugatan ini salah, maka dia akan kalau gugatannya apa? Nggak sesuai dengan apa yang dia klaim. Maka saudara harus hati-hati mendesain ini, mencermati betul-betul. Lalu disebutkan di sini bahwa ada sertifikatnya. Oke. Ini kalau dia klaim ada sertifikat, nanti dihadirkan di pengadilan. Nih sertifikatnya. Waktu pembuktian. Bahwa rumah tersebut ditempati tergugat sejak tahun 1970 sehingga sekarang. Nah, ini nanti dibuktikan. Tergugat itu menempati sejak 90 sampai sekarang itu digugat tanpa persetujuan maupun pembicaraan dulu dari almarhum orang tanpa permisi. Dia klaim begitu ya. Tiga, tiba-tiba mengirimkan uang sewa rumah setiap bulannya kepada almarhum maupun kepada menentu sewanya tidak ada perjanjian sewanya. Ini dia munculkan aturan hukumnya. Tuh. Sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu tentukan. Maka jika pihak itu hendak menghentikan sewanya, yang menyatakan. Oke. Lalu penggugat itu meminta, permintaannya. Dia menyampaikan bahwa sudah ada upaya peringatan, pemberitahuan, atau kita sebutnya dengan nama somasi. Tergugat juga mengakui kepemilikan rumah tersebut. Nah, ini bukti, jangan ditulis bukti ya, bukti. Dia menunjukkan bukti. Ini dia menunjukkan buktinya ini. Sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat. Sehingga perkara ini adalah perkara PMH. Dia menuliskan PMH-nya di sini, gitu ya. Ini perkara PMH. Oh, tadi kan sewa menyewa, iya, tapi dia tarikan bukan sewa menyewanya, tapi dia baikkan ini urusan PMH-nya. Gitu ya, sama kayak kasus kemarin. Silakan aja. Ini poin prestasi bisa, tapi kan poin prestasi harus menunjukkan perjanjian sewanya atau sebagainya. Tapi dia tidak mengungkit itu, dia mengungkitkan penguasaannya sekarang. Ini penggugat kerugiannya apa? Ini kan di saat ini yang disebutkan adalah merugikan, dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Oke. Karena kerugian, maka minta ganti rugi. Berapa besarannya? 50 juta. Lalu meminta untuk mengosongkan rumah. Lalu meminta uang paksa. Saya tidak akan jelaskan satu-satu karena sudah ada dalam hukum acara perdata. Juga meminta namanya repindah ke beslah, sita atas tanahnya. Sita ya, beslah ini sita. Sita ada juga di materi perlenin. Silahkan buka di materi sita terkait sita. Maka kiranya jatuh putusan. Nah, sampai batas ini adalah posita atau dasar gugatan. Nah, masuk ke sinilah dari kata primer sampai bawah ini, subsidiar ini, itu adalah petitumnya, apa yang diminta. Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, disebut posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mari kita lihat. Ya. Ini kata-kata yang harus ada nih. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Itu standar yang biasa dibuat di awal. Ini kata-kata yang format. Lalu menyatakan perbuatan tergugat sebagai apa? Kalau dia per PMH, sebutkan PMH. Sebentar ya. Saya mohon izin sebentar. Oke. Kita lanjutkan ya. Baik. Tadi sampai
Suara saya jelas ya? Masih terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, selanjutnya menyatakan peletakan. Nah, ini penting dulu diletakkan di awal. Sitanya. Kan tadi di atas ada sita ya. Nah, misalnya apa tadi saya sampaikan perlu ada hubungan yang jelas antara petitum dengan positanya. Nah, di sini minta sita. Di atas tadi sudah disebut ada mana sitanya? Di sini sudah ada di positanya tentang sita. Itu boleh. Tapi ketika di posita tidak muncul omongan-omongan sita, tapi ketika petitum muncul sita, itu tidak akan bisa diterima. Ya, kalau ini diterima, tapi kalau tidak muncul di positanya. Jadi penting posita itu harus bisa jadi dasar yang kuat meminta sesuatu. Gitu. Kalau ini oke ya. Menghukum tergugat membayar uang paksa. Tadi ada di atas juga uang paksa. Membayar ganti rugi. Nah, di atas tadi juga sudah disebutkan ganti ruginya. Ini enggak. Itu semua aturannya begitu. Apa yang diminta di bawah sini, di atas tadi harus muncul. Selama di atas muncul, maka boleh kita meminta ini. Namun kalau ini diminta di atas depositanya nggak muncul, maka tidak akan bisa diterima. Menghukum biaya perkara seluruhnya, menyatakan putusan ini ya. Itu adalah hal yang sifatnya tadi yang sudah selalu ada. Biasanya begitu. Lalu memerintahkan kepada tugas atau siapa saja yang mendapatkan hak daripada untuk mengosongkan tanah, pemintaan pengosongan tanah. Lalu mau membayar uang paksa. Lalu ya kata-kata di sini, seandainya keadilan ini berpadat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Lalu surat hormat kami siapa kuasanya. Nah ini cuma satu. Ini cuma satu, boleh kan itu ya. Apa namanya ada bersendiri atau bersama-sama. Kalau di bawahnya ada lagi contoh gugatan yang one person. Sama aja intinya. Intinya cuma di sini ngomongin transaksi. Begitu simpelnya. Tapi pasti dalam perkara ya beda lagi. Setiap perkara punya keunikan masing-masing. Sehingga memang yang begini ini tingkatnya adalah saudara harus paham teori dasarnya. Wah, apa sih pentingnya teori? Ya itu patokan awal. Lalu saudara harus pintar mengolahnya. Mengolah dengan sesuai dengan kondisi yang ada. Oh, bikin nasi goreng itu standarnya ini. Yang disebut nasi goreng itu nasi digoreng. Ya, mie digoreng. Tapi ada mie instan dia. Mie instan itu nggak digoreng, tapi direbus. Nah, kan gitu aneh ya. Tapi nah, kalau kita bikin nasi goreng, standarnya ada. Nah, tapi nanti di dalamnya pakai nasi goreng ikan asin, mau ikan nasi goreng sosis, mau nasi bakso, nasi goreng ayam, nasi goreng apapun lah itu. Nasi goreng Cina, nasi goreng tipe kari ada cita rasa India, cita rasa ada nasi goreng rendang dan sebagainya, apapun itu. Tapi base-nya itu teori nasi goreng. Sekarang saudara akan diminta, nanti saya akan posting di Open Learning ya. Besok insya Allah, silakan besok dicek permintaan pembuatan tugas saudara untuk membuat surat gugatan. Pekan depan akan kita koreksi. Begitu, 1 pekan untuk membuatnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak, berarti dianggap sudah paham bikin surat gugatan. It's okay. Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya tadi itu kan Pak yang dicontoh surat gugatannya Bapak, penggugatnya ada 2 dan tergugatnya ada 1. Kalau di surat kuasa kemarin kan si penggugatnya 1 saja Pak Riswanto.
Kalau kasus PMH tergugatnya 3, berarti di surat gugatan ini tergugatnya juga 3 gitu Kak, Pak? Ya, kalau perkara tadi kan dia hanya sendiri, jadi ya yang digugat cuma dia saja. Itu tergantung perbuatan melawan hukumnya itu terkait apa, siapa aja pihak yang terlibat, nah, itu kembali sesuai dengan gugatan. Gugatannya boleh, penggugat itu boleh sekian ribu orang, tergugat juga boleh sekian ribu orang. Lalu ada lagi namanya turut tergugat. Turut tergugat itu biasanya orang yang terlibat tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya ada penerbitan sertifikat ilegal. Ya. Nah, pihak turut tergugatnya siapa? Misalnya pemerintah atau siapa yang berkaitan dengan itu. Turut tergugat itu kenapa dimasukkan? Agar dia tunduk. Dia tidak ikut serta dalam perbuatan, tapi dia diminta untuk tunduk pada putusan. Begitu. Gitu ya. Jadi bukan harus 1, harus 2, harus 3, enggak ada. Itu kembali ke kasusnya. Yang melakukan perbuatan melawan hukum ada 100 orang, ya 100-nya digugat. Yang melakukan perbuatan melawan hukumnya 1, ya 1 orang aja. Tergantung kasus. Begitu. Gitu? Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya suatu sertifikat yang dilegalisasikan notaris, berarti notaris tersebut itu turut tergugat, Pak? Itu boleh saja. Turut tergugat atau tergugat itu sebenarnya boleh saja. Tidak ada aturan. Tapi kalau saya sih, saya akan meletakkannya di turut tergugat. Tapi kalau saudara nulisnya tergugat, ya itu tidak salah. Saya tidak akan salahkan. Kalau itu cuma apa namanya, itu tidak akan mempengaruhi secara formil. Gitu. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mohon izin bertanya. Silakan. Untuk tadi saya ada lihat slide Bapak yang di atas itu terkait dengan kerugian 3%. Nah, itu apakah emang ada di aturan atau memang kita buat sendiri, Pak? Biar kehendak dari penggugatnya. Oke. Berkaitan dengan kerugian itu tidak ada aturan, tapi harus bisa dibuktikan. Ada kerugian siapa namanya tuh, Rocky Gerung itu menggugat ke Sentul City, dia gugatnya 1 triliun. Alasannya apa? Kerugian imaterial. Imaterial itu apa? Yang tidak kelihatan. Kalau material ya kelihatan. Misalnya saya punya rumah, harusnya saya sewakan setahun dapat 20 juta. Tapi dia tidak membayarnya, dia menguasai tanah itu tanpa nyewa. Maka saya kerugian berapa? 20 juta. Karena itu yang sudah bisa diukur. Lalu dia suka jelek-jelekan saya, macam-macam lah gitu. Nah, itu yang tidak material, kerugian yang sifatnya sakit hati dan sebagainya. Itu boleh saja dimasukkan. Tapi hakim akan menguatkan, akan mempertimbangkan yang paling utama itu yang kerugian yang sifatnya material. Imaterial itu jarang-jarang. Nah, itu tergantung hakim ya. Tergantung pintar-pintarnya kita menuliskan di dalam gugatan dan pembuktian bahwa kita tuh betul-betul terasa kerugi. Gitu. Nanti pengacaranya Rocky Gerung akan bilang ini betul diteror untuk meninggalkan, untuk mengosong, ditagih begini-begini. Gitu. Dia akan ngomong gitu. Begitu. Ada pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada, kita cukupkan. Saudara bikin gugatannya. Saudara bikin, nanti kita evaluasi. Biasa aja. Biasanya pertanyaannya kan banyak ketika nanti dievaluasi bikin gugatan. Kelihatan salahnya yang mana. Kan gitu. Kalau kayak gini tuh, oh iya Pak, ini kan kayak saudara kalau sekolah dulu, guru SD terutama guru matematika itu kan kalau bikin guru matematika, guru fisika itu kan biasanya bikin soal itu kalau contoh gampang banget. Pas giliran kerjakan soal kok nggak kayak contohnya Pak. Ya memang begitulah kehidupannya. Ya, baik, gitu aja. Nanti saya bikinkan soal, saudara nanti kerjakan, pekan depan akan kita koreksi gugatannya. Sekali lagi, buatlah salah dulu, nggak apa-apa. Buat salah, oke. Buat benar, alhamdulillah. Tapi buat salah,
itu lalu kita perbaiki di sini. Saya sebagai seorang lawyer pun terkadang ada salahnya, sehingga saya akan melakukan double check. Saya buat, terus nanti rekan saya akan saya minta untuk dicek. Begitu juga rekan saya kalau bikin, nanti saya akan cek. Kita saling mengecek. Kenapa? Karena itu yang sifatnya skill. Skill itu diasah, bukan dikasih no. Gitu. Sehingga itu butuh upaya untuk membuat. Jadi nanti saudara latihlah buat, lalu nanti kan ketemu, wah ya ini gimana ya, ini gimana, ini penggugatnya mana, tergugat siapa aja, itu skill. Nanti menyesuaikan dengan kondisi. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Rekaman kelas ini bisa disaksikan di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kita tutup ya. Terima kasih, Pak. Oke.